Makanya dalam khutbatul hajah, pembukaan khutbah ceramah kita tadi, kita bacakan khutbatul hajah di antaranya fa inna asdaqal haditsi kitabullah. Sejujur-jujur ucapan, sebaik-baik ucapan adalah apa? Kalamullah, Al-Qur'anul Karim. Maka enggak mungkin ada kebatilan di dalamnya. Ini di antaranya membantah ahlu takwil yang mereka ketika melewati ayat-ayat tentang sifat Allah, mereka selalu mentakwil, yaitu menyelewengkan maknanya dari yang sebenarnya. Contoh misalnya, Allah mengatakan wajah rabbuka, datanglah Rabbmu. Mereka takwil, oh enggak, maksudnya itu wajah amru rabbik, yang datang itu perintah Rabbmu. Kata mereka, kalau kita menetapkan Allah itu datang pada hari kiamat, nanti sama dengan makhluk. Paham ya? Maka harus ditakwilkan, dikasih tambahan apa? Amru rabbika. Ini ya, melecehkan Al-Quran, mengotak-atik Al-Quran, yang di situ kata mereka, ya, seolah-olah Al-Quran itu dohirnya batil. Paham maksudnya? Ya, karena mereka apa meyakini kalau ditetapkan apa adanya, itu nanti menyerupakan Allah dengan makhluk. Contoh yang lain misalnya, Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekallah wajah Rabbmu. Jelas-jelas ayatnya, wajah Rabbmu. Kata mereka, unda, maksudnya itu zat Allah. Kenapa? Karena dohirnya ayat ini gak benar. Itu maksudnya, paham ya? Maka secara kelaziman ucapan mereka tadi, mereka menuduh dohirnya Al-Quran itu sesat. Maka butuh ditakwilkan. Paham? Contoh yang lain. Allah berfirman, bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Kata mereka, enggak sesuai dengan dohirnya ini. Karena apa? Dohirnya ini menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka lewat lisan mereka tadi, mereka seolah-olah mengatakan dohir Al-Quran ini kufur, menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka mereka mau mengimani Allah punya apa? Tangan. Dengan ditakwilkan, yang dimaksud adalah kekuasaan Allah. Ini maksud kata para ulama, bahwasanya mereka ini secara langsung atau enggak langsung menuduh Al-Quran itu ada kebatilannya. Apa kebatilannya? Yaitu tadi ayat-ayat tentang sifat. Maka mereka pun harus susah payah mentakwilkannya. Paham maksudnya? Sedangkan kita wajib meyakini Al-Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia, kebenaran di dalam Al-Quran. Namanya petunjuk ya. Hudan linnas. Antum misalnya petunjuk di dunia saja, ini sekedar litakribil faham, memahamkan atau lebih mendekatkan kepada pemahaman. Kalau antum jalan di jalan raya atau antum sebagai musafir nggak tahu jalan di kota lain, antum misalkan lihat petunjuk arah. Misalnya ya di sini misalnya arah Matraman itu ke kanan. Kalau ahli takwil, oh enggak, maksudnya itu ke atas. Paham? Apa begitu? Hah? Oh ini arah Cawang ke kiri. Oh enggak, maksudnya itu ke bawah. Apa seperti itu pemahaman orang yang yang waras? Tidak mungkin. Namanya petunjuk sesuai dengan apa? Dohirnya. Mungkin di masjid sini ada tulisan masjid arah atas. Oh enggak, maksudnya itu ke arah samping kiri. Apa begitu? Memahami petunjuk. Maka Al-Quran kata ulama sebagai hudan linnas, pahami sesuai dengan dohirnya, jangan ditawil-tawilkan tanpa dalil. Ini yang kita sampaikan tadi, karena Al-Quran la yatihil batil. Makanya sempat kita mendengar dari golongan mereka yang suka mentakwilkan itu, mereka terang-terangan mengatakan di dalam Al-Quran itu ada racunnya. Apa racunnya? Ar-Rahman alar asistawa. Allah istiwa di atas. Kenapa kalau dikatakan racun? Karena nggak sesuai dengan perasaan hati ataupun akal mereka. Kalau mereka kalau kita katakan Allah itu istiwa di atas aras,
tinggi searas kata akal mereka nanti serupa dengan manusia yang ada di atas makhluk lainnya. Naudzubillah min dzalik. Maka mereka apa? Dengan tega-teganya mengatakan Al-Quran ada apa? Racunnya. Maka mereka pun apa? Butuh penawarnya dengan ditakwil. Istawa artinya menguasai, bukan tinggi di atas al-arsy. Ini kalau mau diteruskan pembahasannya bisa sampai subuh ini. Masa tauhid asma wa sifat luar biasa. Intinya harus diyakini Al-Quran tidak ada kebatilan di dalamnya, semuanya hakun. Ya. Dan dulu juga ada ya yang juga menyatakan ucapan yang naudzubillah min dzalik, bahwasanya dalam Al-Quran itu ada pornonya. Naudzubillah min dzalik, yaitu masalah urusan apa? Bergaul antara suami dan istri. Naudzubillah min dzalik. Ini hukum Allah yang wajib dihormati, jangan dilecehkan.